Assalamualaikum warahmatullah. Pagi ini kita akan melanjutkan video kemarin. Yang ini adalah part ketiga, bagian ketiga. Kita akan bincang sharing santai mengenai pembahasan mengapa dan bagaimana bisa pohon alpukat muda ini yang masih kecil dan dalam keadaan bertunas muda, tetapi juga sekalian bisa memunculkan bunga atas izin Allah tentunya. Nah, jadi kita akan bahas sedikit. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini tidak saya berikan pupuk khusus buah ya, tetapi saya berikan pupuk biasa, yaitu pupuk untuk yang dimaksudkan untuk pertumbuhan, yaitu NPK, TSP, KCL, dan kohe kambing. Nah, kita akan bahas sedikit. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan untuk ditonton. Dan bagi yang belum mengikuti channel ini, maka silakan untuk mengikuti. Jika ada yang bermanfaat, silakan untuk diambil manfaatnya. Jika tidak, maka saya memohon maaf. Terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan semua. Ini pohon alpukat muda ini tidak saya lakukan stressing dengan pengeratan ataupun bacok-bacokan ya. Ini mulus, cabang-cabangnya semuanya mulus. Namun dia memunculkan bunga meskipun dalam keadaan masih bertunas ya. Masih tunas muda. Oke, jadi sedikit analisa dari saya bahwa pupuk TSP, NPK, dan KCL itu sebenarnya hampir mirip dengan pupuk yang dimaksudkan untuk pembungaan, yaitu MKP dan KNO3 ya. Kita akan coba lihat isi kandungannya. Kalau kita bandingkan ya, ini adalah pupuk KCL yang saya pakai, mengandung unsur kalium ya. Dan kemudian ini adalah pupuk TSP, mengandung unsur fosfat ya. Dan ini adalah pupuk NPK seimbang, mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat. Ya, NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi ini sebenarnya ada 3 unsur utama, N, P, dan K. Sedangkan jika kita ingin membungakan alpukat, itu juga bisa dipakai kombinasi antara MKP dan KNO3. Nah, isinya ini hampir sama sebenarnya. MKP ini kan unsur haranya isinya adalah fosfat dan kalium ya, atau potasium. Kemudian dikombinasikan lagi dengan KNO3. KNO3 ini isinya kan ada nitrogen dan ada kalium. Jadi ada 3 unsur utama di sini, nitrogen, fosfat, dan kalium. Hampir sama dengan ini. Ini ada kaliumnya, ini ada fosfatnya, dan ini ada nitrogennya di sini. Nah, tinggal bagaimana takaran keseimbangannya. Pupuk yang lazim digunakan untuk pertumbuhan tanaman biasanya ya NPK aja, karena ini sudah dalam bentuk majemuk ya. Akan tetapi jika kita kombinasikan lagi dengan fosfat, maka dia akan bertambah kadar P-nya, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan. Kadar P-nya bertambah, dan jika lagi ditambah lagi dengan KCL yang ada unsur kaliumnya, keseimbangan itu semakin bergeser, sehingga kadarnya semakin tinggi
pada unsur fosfat dan kalium ya. Sama dengan ini juga, kalau kita perhatikan ini tinggi kadar fosfat dan kalium, yang ini tidak mengandung nitrogen, dan dikombinasikan dengan ini biasanya KNO3 ini ada kandungan nitrogennya sedikit, sekitar 13%. Nah, ini tinggi kalium. Jadi NPK, isinya juga NPK ini sebenarnya, dengan kadar P dan K-nya lebih tinggi daripada unsur nitrogen. Nah, jadi sama ya, kurang lebih sama, kondisinya sama. Inilah yang menyebabkan yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perangsangan timbulnya bunga. Selain pertumbuhan ya, yaitu pertunasan muda, pohon alpukat ini juga memunculkan bunga. Saya rasa apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya. Itu hanya analisa sederhana saya saja. Mohon maaf jika salah. Jika ada analisa dari rekan-rekan semua yang lebih benar, lebih tepat, dan lebih ilmiah, maka silakan untuk disampaikan di kolom komentar. Kita ingin belajar bersama. Jadi saya sampaikan pada hari ini, akan saya ulang lagi, saya sampaikan bahwa alpukat itu yang pertama, dia membutuhkan unsur-unsur hara dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Yang kedua, dengan keadaan tercukupinya nutrisi unsur hara, maka dia otomatis ya, bukan hanya pertumbuhannya yang baik, tetapi juga lebih mudah untuk terjadi proses pembungaan, dan yang nantinya akan berubah menjadi tumbuh menjadi buah. Sedangkan pohon alpukat ini dikarenakan dia masih terlalu muda dan ini adalah bunga pertama, belajar berbunga, kita memang tidak berharap dia akan menjadi buah ya. Kemungkinan besar ini bunga ini akan segera gugur, tetapi paling tidak sebagai seorang penanam alpukat, pekebun, apalagi hobi di samping rumah, ini adalah sebuah berita yang cukup menggembirakan ya. Sebuah berita gembira, sesuatu yang menyenangkan untuk melihat setidaknya apa yang kita tanam itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan memberikan hasilnya. Dan insya Allah ini untuk berikutnya, mungkin pada musim berbunga berikutnya, tanaman ini sudah lebih siap sesuai dengan pertumbuhannya, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan kesiapannya. Pohon alpukat ini mudah-mudahan pada musim berikutnya, beberapa bulan ke depan ataupun tahun depan, dan kita akan bersabar menunggu, mudah-mudahan pohon ini akan segera memberikan hasil. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat menggembirakan sebenarnya bagi seorang penanam alpukat, terutama pemula-pemula seperti saya ini yang masih dalam tahap belajar, masih belum banyak pengalaman, dan masih banyak rasa penasaran. Nah, rekan-rekan, saya sudah sampaikan dan saya sudah tunjukkan apa yang saya lakukan, dan juga analisa sederhana saya. Jika ada yang bermanfaat, maka silakan untuk diambil manfaat dan diambil pelajaran bersama. Namun jika salah, mohon saya untuk diluruskan. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang menonton video ini, jika ada yang belum mengikuti channel saya,
maka silakan untuk mengikuti channel saya. Saya akan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun jika memang rasanya belum pantas untuk diikuti, setidaknya saya mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video-video saya, dan semoga saja ada manfaatnya ke depannya ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat. Tanamlah jika belum menanam, dan kita rawat bersama sambil belajar dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.